kita ke Cirebon, ke Jatim, ke Surabaya, ke Madura, dan sekarang ke Bromo. Kita ada di Bromo. Lihat. Keren kan? Jadi, Asal nama Gunung Bromo adalah berasal dari kepercayaan warga umat Hindu di sekitar. Masyarakat percaya bahwa Gunung Bromo meninggalkan jejak dewa Brahma. Selain itu, mereka percaya bahwa Gunung Bromo adalah tempat bersemayam dewa yang melindungi mereka, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. oke, jadi tontonin terus ya vlog dari kita semua. Dadah. Hai guys. Jadi kita di sini bakal ngejelasin suku adat Papua. Suku Tengger selalu pakai sarung kayak gini. Ya, yang pertama aksesoris, terus apa? Ciri khas dari kakek nenek moyang zaman dulu udah ada sarung sebelum jaket. Intinya sebelum modern yang ada pertama ini sarung. Jadi sampai turun sampai sekarang anak cucu masih tetap dibudayakan gitu. Iya. Pak, mengapa bisa disebut suku Tengger? Suku Tengger. Berapa orang? Tengger, kata Tengger ya. Itu singkatan dari sepasang ini jodoh lah. Tengger. Teng itu singkatan dari Roro Anteng. Gernya itu Joko Seger. Jadi di Bromo ini berlatar belakangan ini apa? Joko Seger dengan Roro Anteng. Itu makanya disingkat jadi Tengger. Cuman itu. Ya, ya. Kalau boleh tahu apa sih adat istiadat suku Tengger? Ya, adat istiadat suku Tengger, terutama ritual. Yang pertama itu ini ritual adatnya upacara kasada. Upacara kasada itu upacara besar-besaran perayaan umat Hindu. Karena suku Tengger itu mayoritas Hindu. 04 sudah diambil. Perayaan kalau di apa namanya? Sudah diambil. Di Islam itu seperti Islam Mi'raj. Tanya ke teman chipnya ya. Mirip lah kayak gitu ceritanya. Kalau udah ada yang diambil bisa tanyakan ke teman Ada satu chipnya. sosok yang apa namanya diagungkan di Bromo, makanya ada perayaan tiap tahun itu kasada. Ya. Halo guys, kita Dari 11 IPA 1, Ya. perkenalkan nama aku Siti Naya. nama aku Aji Ahmad. Nama aku Sera Salsabila Putri. Kita ini sekarang lagi ada di Jatim Park 1, tepatnya ada di Science Center. Nah, kita ini sekarang mau masuk ke ruangan kimia. Nah, di belakang ada Atau atom. ikutin kita terus. Oke, let's go. Jadi kita udah di ruangan kimia. Nah, di sini juga banyak barang-barang yang berkaitan sama kimia. Contohnya ada. Nah, di sini ada indikator phenolphthalein atau PP yang biasa digunakan untuk mengecek pH larutan. Terus di sebelahnya juga ada methyl orange atau MO. Di sebelahnya lagi ada indikator thiophthalein atau TP. Terus di belakangnya ada kalium fosfat yaitu K3PO4. Di sebelahnya ada kalium iodida atau KI. Sebelahnya ada silikon rubber atau Si. Nah, jadi di sebelahnya lagi ada celirin C3HO3. Terus di sampingnya ada natrium karbonat NaCO3. Terus di sebelahnya lagi yang warna merah ada timbal nitrat PbNO3 2. Terus di belakangnya ada iodin I2. Terus di samping kanannya ada belerang. Nah, di sebelah kanannya lagi ada natrium karbonat NaHCO3. Nah, di sini juga biasanya ada alat-alat yang ditemukan di kimia. Contohnya ada tabung reaksi, ada rak tabung, ada beaker gelas, ada aluran mortar,
ada elemennya, ada labu ukur. Nah, terus di sini juga ada berbagai macam larutan. Contohnya, yang pertama ada larutan biji kopi, yang kedua ada larutan tomat, yang ketiga ada larutan garam, yang keempat ada larutan sabun, dan yang kelima yang terakhir yaitu larutan soda api. Ada percobaan asam basa dengan indikator kertas lakmus. Nah, di percobaan ini ada air tomat, air sabun, air garam, air jeruk, sama air kopi. Untuk mengetahui larutan asam, bila kertas lakmus dimasukin ke cairan, maka akan berwarna merah muda. Bila untuk mengetahui larutan asam, kertas lakmus merah muda, maka berubah warna menjadi warna biru. Center Park. Ya. Semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kita udah nyampe nih di Jatim Park 1. Yuk ikutin keseruan kita. Nah, ini kita udah masuk. Kita mau menuju ke Science Center. Terus 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita dari kelompok fisika. Saya Malika, saya Humaira. Saya Rina. Nah, sekarang kita lagi ada di Jatim Park. Ya, kebetulan nih kita mau masuk ke Science Center nih. Science Center udah tepat banget di belakang kita ya. Terus, ayo kita masuk. Ayo. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang hukum penerapan katrol nih seperti yang ada di belakang. Tapi sebelum ke contoh penerapan katrol, kita bahas dulu apa sih katrol itu? Katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk seperti roda atau piringan yang beralur. Nah, ada pun cara penggunaan katrol. Nah, yaitu dengan diberi tali ke sepanjang roda atau piringannya. Jika ditinjau dari cara kerjanya, katrol merupakan pesawat sederhana ya, yang sama dengan pengungkit. Hal itu karena di dalam katrol terdapat titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Jadi katrol itu terbagi menjadi 3 jenis guys, yaitu ada katrol tetap, katrol ganda 1, dan katrol ganda 2. Yang pertama adalah katrol tetap. Apa sih katrol tetap itu? Jadi katrol tetap itu adalah katrol yang tidak mengalami perubahan posisi pada saat digunakan. Hal ini terjadi karena katrol ini terikat pada tempat tertentu. Nah, katrol tetap ini memiliki titik tumpu di bagian porosnya. Nah, yang kedua ada katrol bergerak nih. Katrol bergerak adalah katrol yang mengalami perubahan posisi saat digunakan. Mengapa posisi katrol ini bisa berubah-ubah sih? Hal itu karena katrol ditempatkan pada suatu tali yang posisinya bisa berubah-ubah sesuai kehendak penggunanya ya. Benda yang akan diangkat diletakkan di poros katrol sehingga beban totalnya adalah berat katrol ditambah berat yang akan diangkat. Nah, yang terakhir ada katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Bagaimana maksudnya? Nah, beban diletakkan di poros katrol bergerak. Nah, katrol bergerak tempat mengangkat beban ini dihubungkan dengan katrol bergerak lainnya. Ini guru fisikanya. Ya, itu guru fisika. Barulah di bagian ujung dihubungkan dengan katrol tetap. Nah guys, jadi itu penjelasan tentang katrol. Betul banget nih teman-teman. Nah, tapi katrol juga bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kayak sumur timba yang kalian suka pakai dulu, misalnya waktu mau mandi itu loh, itu juga pakai katrol. Nah, terus cukup aja sekian dari kami. Saya Malika. Saya
Saya Humaira. Saya Rina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nggak usah shoot aja. Itu yang katrol duduk di itu. Terus kayak penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok seni budaya akan bicara dari suku Teger yang ada di Bromo. Halo, sekarang kita lagi sama Mas Agung. Saya mau ngomongin kalau Mas-masnya ini sama suku Teger di sini. Suku Teger. Jadi suku Teger ini bisa dibilang orang atau suku yang pertama kali ada di Bromo. Untuk ciri khasnya sekarang yang paling gampang mereka pakai sanca. Saya tahu nggak adat apa biasanya di upacara adat. Kalau untuk agamanya itu sama seperti Lembani dan Nyepi juga. Cuman adatnya di sini dia ada acara kasodo. Itu acara kasodo itu setahun sekali tiap bulan 10 kali 7. Acara kasodo itu acara apa? Acara kasodo ini sebenarnya dari ceritanya ada patungnya Roro Anteng sama Joko Seger. Jadi singkat cerita mereka setelah menikah itu susah punya anak. Nah, mereka bertapa di Panandaran 1. Dijawablah doanya sama Dewa Brahma. Kamu saya kasih keturunan dengan catatan anak ke-10 kalian korbanin kepada saya. Jadi setelah punya anak 8, 9, yang ke-10 ini harusnya kan ditumbangkan sesuai permintaan dari Dewa Brahma. Joko Seger, Dewa Anteng dan Joko Seger ini mereka lanang, akhirnya Dewa Brahma marah, Brahmanya mutus. Jadi upacara kasodo ini sebenarnya untuk menggantikan anak dari Roro Anteng dan Joko Seger dengan cara mereka bawa seserahan ke pura, itu didoakan, setelah itu dilempar ke kawah dengan catatan dengan harapan kawahnya tidak merusak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mapel Olahraga akan melakukan senam dan jogging. Selamat menonton.
4. Sudah. Jogging. Sekian dari kami. Dadah. Halo. Jadi kita nih habis berhenti di rest area oleh-oleh ya. Iya. Di apa? Bakpia Java. Jadi di sini kita tuh habis beli oleh-oleh juga. Nah, video di sini. Nah, kita juga di sini ambil program linearnya juga, di mana kita beli bakpia sama wongko ya kalau nggak salah ya. Nah, bakpia itu lanjut berapa? Nah, di sana itu bakpia diproduksi sebanyak 2000 karena bakpia itu X, kita simpulkan jadi 2000X. Terus wongkonya itu diproduksi sehari sebanyak 3000. Jadi masukin lagi jadi 3000 ya. Terus batas maksimal per hari produksinya itu 6000. Jadi kita bisa simpulkan jadi 2000X ditambah 3000 Y kurang dari sama dengan 6000. Nah, selain itu ada juga fungsi objektif yang bisa kita simpulin. Harga dari bakpianya itu 35.000, jadi bisa jadi 35.000X. Terus ada wongko itu harganya 45.000, berarti dia sebagai Y 45.000Y. Jadi program linearnya itu 35 atau fungsi objektifnya F dalam kurung X, Y itu sama dengan 35.000X ditambah 45.000Y. Oh ya, kita bisa nyimpulin ini karena kita tadi ada wawancara mbaknya. bye-bye. Hello guys, this time I will explain how we can reach the top of Mount Bromo. For the goals, Mount Bromo is an active volcano location in East Java, Indonesia. People go to Mount Bromo usually to see the beautiful of the sunrise. For the material, things that we need to bring when we go to Bromo is hat, scarf, gloves, Jacket, long pants, raincoat, shoes, and backpack. For the stay, the first, we can start the journey from the Malang city, then go to Madura city to eat Sinjaidak. Second, we continue the journey from Madura to Probolinggo. The third, after almost getting to the Bromo, we all go on the jeep to go up to Mount Bromo. Finally, after a long journey, we arrive at Mount Bromo and we can enjoy the beautiful scenery. That's how we reach the top of Bromo Hill. See you next time! Hey guys, my name is Naila Gifarisa and now I'm going to make a description about Museum Angkut and Mount Bromo. The Museum Angkut is a museum of transportation that is situated in Batu, East Java, Indonesia. The museum houses more than 300 collections of all modes of transportation from the 1980s until the present, starting from remote parts of the country to abroad. There are various zones to the Museum Angkut. The zone that welcomes you when you first arrive is the education zone. There are occasionally many different sorts of automobiles here. Afterward, the Chinese area will be felt in the fourth zone, which includes the Chinatown and Sunda Kelapa zones. The types of transportation that were available throughout the Dutch colonial era are also shown here, along with all Chinese vehicles. Moving on to the next zone, which is the Antique Car Zone.
Antique cars will line up magnificently in this area. The 7th, Gangster Town Zone. This is a gangster city like in movies. The atmosphere is made as similar as possible. And there is also a Buckingham Palace zone. A monument of Queen Elizabeth is visible here, as well as a replica of the Buckingham Palace itself. British-made automobiles are also available in this area. One of the famous mountains in Java is called Bromo. Mount Bromo, which is about a 4-hour drive from Surabaya, is a peak with a wealth of natural beauty. Most visitors to Mount Bromo go there to observe the stunning sunrise. We must climb up to the Puncak Penanjakan, which is the greatest place to witness the sunrise, to take in this breathtaking and divine picture. In Mount Bromo, the temperature ranges from 3 to 20 degrees Celsius. In fact, the temperature can drop below -0 degrees Celsius. Wearing warm clothing, gloves, a shawl, and jackets is crucial because of this. After the sun rises, the jeep takes us to the volcano. Because the road is very bumpy, you have to be careful not to bump your head inside the jeep. The Widodari Valley is the next stop. It's a great place to take pictures with your friends. As the sun rises, the temperature rises as well. The jeep then takes us to Pasir Berbisik. Like in the name, it is sandy. It makes for a lovely set of photos. But it's also a very unpleasant experience when the sand gets into your eyes, mouth, and practically every other orifice on your body. Bukit Teletabis is the last stop. Here you can see some gorgeous green grasses. Bukit Teletabis is the name of the location because it resembles the Teletubbies filming location. There are several folks dressed in Teletubbies costumes who will let you snap pictures with them for about $1. Hello guys, my name is Rizky Indi Ramadhanian Brandra from class 11 IPA 1. Here I want to tell you how I feel when I was in East Java. I'm so happy. I'm waiting for the Moses to go to the Bromo. I'm really happy to be able to see the sunrise on the Widodaren Hill. The scenery is really pretty and beautiful. After seeing the sunrise, I went down again and this is the view of the hill guys. Masya Allah, it's really beautiful guys, OMG. Then we will continue to the Teletubbies Hill and Whispering Sand. We will use the jeep again guys, and this time we were in the jeep. After we are in the jeep, and this is the next view guys. Now it's beautiful right? This is Teletubbies Hill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hurul Mujab. Nama saya Nabil Ahmad Ramadan. Nama saya Najwa Fitriah. Kami dari kelas 11 IPA 1. Ya, jadi di sini kita mau ke Malang. Dadah. Dadah. Terus ini kita mau mengerjakan tugas studi kontekstual mengenai sholat jamaah dan qashar, taharoh, kaifiyat, hukum rusuh, lalu akhlak dan attitude. Nah, apa saja sih isi materi tersebut? Simak videonya ya. Dadah. Dadah. Ya, jadi perjalanan kita ke Malang itu berjarak 816 km. Dan waktu yang ditempuh juga kurang lebih sekitar 11 jam. Nah, menurut para ulama mengenai sholat jamaah qashar atau jamaah takdim, minimal jarak yang ditempuh adalah 81 km. Sedangkan kita udah mencapai 816 km. Jadi otomatis kita dalam keadaan safar dan boleh melakukan sholat jamaah qashar atau jamaah takdim. Nawaitu tayamum lillahi ta'ala.
Rukhsah merupakan keringanan dalam beribadah. Dapat diartikan juga sebagai keringanan, kemudahan yang telah disesuaikan dengan kemampuan. Kata rukhsah berasal dari kata kerja lampau, yang artinya telah menunaikan atau meringankan. Sebagai contohnya ada jamak. Apa itu jamak? Jamak merupakan penggabungan antara dua waktu sholat. Jamak dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim merupakan dua waktu ibadah yang ditarik di awal waktu, dan jamak takhir adalah penggabungan dua ibadah yang dilakukan di akhir waktu. Jumlah kedua rakaatnya yaitu 4 rakaat dan 4 rakaat, dan untuk maghrib dan isya itu 3 rakaat dan 4 rakaat. Lalu ada juga jamak qashar. Jamak qashar itu dibagi menjadi dua, yaitu ada jamak qashar takdim dan jamak qashar takhir. Secara pengertian, jamak qashar juga mempunyai arti yang sama dengan jamak biasa. Perbedaannya, jamak qashar takdim dan takhir ini menarik dua ibadah di satu waktu dengan jumlah rakaat yang hanya 2 rakaat 2 rakaat. Akhlak dan etika ketika sedang dalam perjalanan. Contohnya adalah zikir dan doa. Hendaknya musafir memulai perjalanan dengan menyebut nama Allah sebagaimana pekerjaan lainnya, dan berangkat safar setelah membaca Al-Quran dan doa. Dianjurkan setelah menyebut nama Allah membaca Quran surat Al-Fatihah dan ayat kursi, serta membaca salah satu doa yang diriwayatkan dari para manusia suci yang terkait dengannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam Ja'far Shadiq membaca doa ini setiap kali hendak melakukan perjalanan. Ya Allah, luaskanlah jalan kami dan berikanlah kebaikan jalan kami, serta perbanyaklah kesehatan kami. Begitu pula diriwayatkan bahwa tak kala beliau menaiki kendaraan terlebih dahulu membaca ayat ini, Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Kemudian ucapkan zikir Subhanallah sebanyak 7 kali, Alhamdulillah 7 kali, dan La ilaha illallah 7 kali. Yang kedua yaitu bersedekah. Salah satu hal yang merupakan sunnah Islam adalah mengeluarkan sedekah dan menolong fakir miskin yang sangat ditekan tak kalah hendak melakukan perjalanan. Berdasarkan hadis-hadis dalam sejumlah riwayat Islam disebutkan bahwa sedekah menolak berbagai mara bahaya dan berencana serta mencegah kematian yang buruk. Nabi Muhammad bersabda, sedekah itu menolak bala atau bencana. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Natasha Fitri. Di sini aku bakal ngebahas bagaimana sih ekosistem yang ada di Bromo. Di sini aku gak bakal sendirian. Di sini ada teman-teman aku yang bakal ngebahas juga loh. Di mana sih letak Gunung Bromo itu? Secara administrasi, letak Gunung Bromo itu terletak di Kabupaten Pasuruan yang meliputi 4 kabupaten. Yang pertama Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Pada tahun 2005, Gunung Bromo diresmikan menjadi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang memiliki luas 800 km persegi. Hai guys, aku Nita. Di sini aku bakal ngejelasin ekosistem yang ada di Bromo. Apa aja sih ekosistem yang ada di Bromo? Jadi, terdapat beberapa tipe ekosistem di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, meliputi ekosistem Cuk Montana, ekosistem Sumut Alpin, dan ekosistem Montana. Kawasan ini ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon besar yang usianya mencapai ratusan tahun. Di ekosistem ini pula hidup berbagai spesies fauna. Beberapa jenis flora yang tumbuh di Taman Nasional ini antara lain cemara gunung,
Hutan pegunungan atau hutan montana adalah salah satu formasi hutan tropika basah yang terbentuk di wilayah pegunungan. Salah satu cirinya, hutan ini kan diselimuti awan, biasanya pada ketinggian atap tajuknya, pepohonan dan tanah di hutan ini sekali tertutupi lumut yang tumbuh berlimpah-limpah. Zona subalpin adalah zona biotik yang tepat di bawah garis pohon di seluruh dunia. Zona montana, wilayah montana memiliki temperatur yang lebih dingin dan biasanya memiliki jumlah hutan yang turun lebih banyak daripada region dataran rendah. Dan tempat ini komunitas tanaman dan binatang. Terima kasih. Oke Nita, terima kasih penjelasannya mengenai ekosistem Bromo. Hai semua, kenalin aku Mayla Faiza Fidala Hermawan, kelas IPA 11 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih flora dan fauna yang ada di Bromo. Let's check it out. Jadi di sini aku akan membahas flora yang pertama. Di Taman Nasional Bromo itu ada 1025 jenis flora yang hidup dalam kawasan tersebut. Menurut BBTN-BTS, yaitu Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan LIPI, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menyatakan bahwa di zona tersebut terdapat beberapa famili tumbuhan yang mendominasi, seperti Meliaceae, Apocynaceae, Moraceae, dan lain-lain. Dan juga beberapa kawasan semak belukar itu terdapat jenis famili lain seperti Rubiaceae, Solanaceae, dan lain-lain. Dan untuk anggrek, terdapat 158 jenis dan 40 diantaranya yaitu jenisnya yang langka. Jenis langka tersebut seperti Habenaria tosariensis yang merupakan endemik dari TBNTS, lalu Macodes pentola sebagai flora anggrek yang dilindungi oleh undang-undang, dan juga Malaxis purpureonervosa yaitu endemik Semeru Selatan. Dan di kawasan Taman Nasional ini juga dikenal sebagai Land of Edelweiss karena terdapat banyak sekali tanaman jenis Edelweiss di sini. Tapi hanya 3 yang berhasil diidentifikasi yaitu Anaphalis viscida, Anaphalis longophilia, dan Anaphalis javanica. Selanjutnya yang kedua yaitu fauna yang ada di kawasan Taman Nasional Bromo. Jadi, menuju pada data tahun 2015, ada 38 jenis satwa liar yang dilindungi oleh pemerintah. Satwa tersebut terdiri dari 24 jenis aves, 1 jenis reptil, 2 jenis insekta, dan 11 jenis mamalia. Juga terdapat 118 jenis burung yang hidup dalam kawasan Taman Nasional tersebut. Spesies burung yang dilindungi tersebut antara lain seperti elang Jawa, Falcon mausensis, Halius astur indus, Halcon sinopeventris, Pavomuticus, dan lain-lain. Dan untuk jenis mamalia yang hidup dalam habitat kawasan Bromo tersebut, ada 18 spesies yang 14 diantaranya yaitu mempunyai nilai konservasi yang begitu tinggi. Seperti contohnya yaitu macan tutul Jawa, Manis javanica, Larisus sp, lutung Jawa, dan Muntiacus muncak. Lutung Jawa dan macan tutul menjadi satwa yang paling diprioritaskan keselamatannya di dalam kawasan Taman Nasional Bromo ini. Sehingga sangat penting bagi kita untuk menjaga kelestarian populasi dari kedua satwa tersebut. Oke, gimana nih penjelasan dari aku mengenai flora dan fauna yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Banyak banget nggak sih? Dan bahkan beberapa diantaranya ada yang dilindungi oleh undang-undang. Maka dari itu, kalau kalian mau bepergian ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kalian jangan lupa untuk menjaga adab, tetap melestarikan lingkungannya, jangan merusak dan jangan mengganggu apa yang seharusnya menjadi kehidupannya mereka. Juga harus tetap melestarikan lingkungan tersebut. Segitu saja dari aku. Mohon maaf, tadi mungkin kalian ada beberapa kali mendengar ada kesalahan saat saya mengucapkan bagian bahasa Latin maupun flora maupun fauna. Saya mohon maaf karena emang beberapa kata itu ada yang sedikit belibet.
karena manusia tidak ada yang sempurna ya. Berterima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton part materi biologi kali ini. Semoga kalian mendapatkan ada beberapa hal yang bisa kalian serap, yang bisa kalian dapatkan dari video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang menyelidiki kehidupan masyarakat, adat istiadat, tradisi atau perekonomian suku asli di wilayah Bromo sekitar sini. Di sini saya bersama Bapak Yudi. Oke Pak, saya Albani ingin menanyakan untuk kehidupan masyarakat di sekitar sini adat istiadatnya bagaimana ya Pak? Masalah istiadat masih kental, di sini kan masih Tengger. Hindu Tengger itu apa ya Pak? Hindu Tengger itu semuanya agamanya Hindu semua. Hindu tua kan dari sini, baru dari sini pindah ke arah Bali. Jadi kalau masalah istiadat masih kental sih. Oke, dilanjutkan oleh Ervan. Pertanyaan selanjutnya, kalau untuk tradisinya gimana Pak? Tradisinya masih ada, tiap tahunnya, tiap bulan 8 ada upacara kurban. Itu masih tetap dilaksanakan tiap bulan 8. Kalau acaranya itu seperti apa ya Pak? Larung sesaji. Larung sesaji. Larung sesaji hasil bumi, ternak, sayur, semuanya pokoknya harta dimasukkan ke arah kawah itu. Jadi kayak berupa buah-buahan gitu. Buah bisa, pokoknya hasil dari sini. Tiap tanggal berarti lokal-lokal gitu ya? Iya, lokal sini semua. Kalau untuk perekonomiannya bagaimana ya Pak? Di perekonomian sini semuanya penghasil sayur. Bertani semua. Kalau sekarang masih sama atau bagaimana? Tetap masih sama. Ya. Udah. Terima kasih ya Pak atas kontribusinya. Terima kasih banget ya Pak. Halo. Sekarang kita ada di Heritage Museum Indonesia. Di sini banyak peninggalan dari zaman lampau. Wow. Asalnya dari 200 before Christ atau 200 sebelum Masehi. Ini ada kapak, ini ada patung muka, tapi sama guci buat minum. Mungkin guci minum. Ada teko juga. Di sini peninggalan hidup Buddha. Halo guys, jadi sekarang kita ada di etnik Papua. Di sini menjelaskan kayak ya peralatan gitu. Dilanjutkan oleh Ervan, gimana Ervan? Peralatan budaya kayak seperti senjatanya, adanya, dan sejarah-sejarahnya. Mari kita lihat lebih detailnya. Di sini ada senjata dari Maluku, ada patung penjaga rumah adat dan lumbung. Ini patung dari Maluku. Jadi di sini ada pekaro, wadah makan, busur, dan tempat busur pancing. Di situ ada lukisan kulit kobuk. Di sini tempat busur pancing. Ada tempat-tempat busur. Ini terlihat belati, sege, dan beliung. Ini biasanya digunakan untuk senjata perang ya? Orang Papua. Jadi seperti ini ya bentuknya. Dan ini bentuk-bentuk kerajinannya. Patung tunggal. Assalamualaikum, halo guys, kenalin aku Rahma. Aku
aku Nilam. Kali ini kita akan mengajak kalian mengikuti keseruan kita di studi kontekstual. Nah, pertama kita bakal pergi ke Batik Trusmi, terus juga ke Jatim Park yang pertama, terus juga kemana lagi? Museum Angkut, dan masih banyak tempat yang bakal kita kunjungin. Jadi ikutin terus ya. Destinasi pertama yang kita kunjungi ialah Batik Trusmi yang berada di Cirebon. Pada saat masuk, kita disuguhi dengan pemandangan yang menarik dari berbagai macam benda bermotif batik, seperti tas, taplak, mukena, selendang, kerudung, dompet, pouch, tempat pensil, berbagai macam dan bentuk dompet, serta berbagai hiasan yang terbuat dari kayu. Kemudian terdapat dua jenis batik utama di sini, yaitu batik tulis dan batik cap. Selain itu, di sini juga menjual kain dobi dan sarimbit. Tak hanya menjual kain-kainnya saja, Batik Trusmi juga menjual berbagai macam pakaian dengan motif batik, seperti celana, baju, daster, dan lain sebagainya. Cara transaksinya bisa menggunakan tunai dan non-tunai yang berbasis kartu debit. Sekarang kita sudah sampai di Jatim Park pertama. Untuk lokasi oleh-olehnya berada di sepanjang jalan pintu keluar. Oleh-oleh yang dijual di sini pun cukup beragam, seperti gelang, bando, gantungan, kunci, topi, baju, makanan ringan khas Malang, kerajinan dari kayu, dan masih banyak lagi. Cara transaksinya menggunakan tunai. Destinasi kita yang ketiga adalah Museum Angkut. Di sini kebanyakan penjualnya berjualan makanan dan minuman. Namun, yang unik di sini adalah jika mendapatkan voucher bisa ditukarkan dengan makanan atau minuman secara gratis. Tetapi, hanya untuk kios-kios tertentu yang terdapat tulisan terima tukar voucher ya. Selain makanan, di sini juga menjual baju.
topi, sandal, aksesoris-aksesoris, gantungan kunci, oleh-oleh khas Malang, tas, dan lain sebagainya. Cara transaksinya menggunakan tunai dan ada beberapa kios yang menerima transaksi non-tunai seperti QRIS dan bank-bank tertentu. Kalau tadi di bagian luar dari Museum Angkut, ketika masuk, ada beberapa toko yang menjual berbagai macam aksesoris seperti topi, boneka, hiasan dinding, gantungan kunci, dan masih banyak lagi. Cara transaksi di dalam museum juga sama seperti di luar tadi, yaitu dengan menggunakan tunai dan non-tunai. Kayaknya kalau jalan-jalan tanpa beli oleh-oleh untuk orang-orang tersayang rasanya kurang pas nih. Nah, kita mampir dulu untuk beli beberapa oleh-oleh, seperti strudel, keripik buah, dan brownies kering rasa apel. Selain menjual berbagai makanan khas Malang, di tempat ini juga menjual tas-tas dan baju-baju loh. Cara transaksinya menggunakan tunai dan non-tunai yang berbasis kartu debit. Sepanjang jalan menuju spot untuk melihat sunrise, terdapat banyak kios yang menjual baju hangat, penyewaan jaket, kaos dengan tulisan Bromo, sarung tangan, kaos kaki, kupluk, dan syal. Lalu yang menjadi ciri khas di sini adalah bunga Edelweiss. Selain dirangkai, bunga ini ada yang dijadikan sebagai gantungan kunci dan hiasan. Kita sekarang ada di Jogja. Di sini menjual berbagai oleh-oleh khas Jogja. Yang terkenal atau menjadi ciri khas adalah bapia dengan berbagai macam rasa seperti kacang hijau, keju, susu, dan coklat. Cara transaksinya menggunakan tunai dan non-tunai yang berbasis kartu debit. Namun kayak rencangan anu tos nonton vlog kelas 11 IPA hiji mugia rencangan sadaya ngingkeun manfaat sareng ilmu dina vlog ieu. Kadet salami di dieu urang teh kenging miar batuk bibareuheun. Mugia urang oge dipaparingan kesehatan sareng keselamatan salami urang di dieu. Di pos ronda main catur, balikna aya genangan. Sakitu wae vlog di Jawa Timur, di abdi jangan rencangan. Jalan-jalan ngelilingan Jawa, daharna sok pake bihun. Ilmu natos paran dibawa, sakitu wae hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it.